Tahun 2017, seorang mahasiswa pasca sarjana geografi di Universitas Padjadjaran bernama Yanuar mendapatkan tugas riset lapangan untuk pemetaan kontur wilayah hutan Jatinangor yang berbatasan langsung dengan lembah bekas perkebunan Belanda. Wilayah itu dikenal oleh warga sebagai Lembah Wengi. Konon, tempat itu pernah menjadi lokasi persembunyian tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua, dan lebih tua lagi tempat pertapaan seorang resi zaman Mataram kuno. Yanuar mengajak dua temannya, Indra, mahasiswa arsitektur lanskap, dan Mutia, mahasiswi antropologi yang tertarik meneliti mitos dan budaya lokal. Mereka merencanakan ekspedisi 2 hari 1 malam, membawa tenda dan peralatan dokumentasi. Sore itu, mereka mulai mendaki masuk ke hutan. Jalur awal cukup bersahabat, dan mereka mendirikan tenda di dekat sumber air kecil. Warga lokal sebelumnya sempat mengingatkan, kalau dengar suara gamelan jangan ikut, dan kalau lewat jam 11 malam jangan keluar dari tenda. Sekitar pukul 10 malam, mereka masih berkumpul di luar tenda sambil makan dan mencatat temuan vegetasi unik. Namun tepat pukul 11 lewat sedikit, terdengar suara gamelan halus mengalun dari balik lembah, seperti sedang ada pernikahan adat Jawa. Awalnya mereka pikir itu halusinasi, tapi suara itu makin jelas dan disertai suara orang bersinden. Indra penasaran dan mulai menyorotkan senter ke arah suara, tapi yang terlihat hanya pepohonan. Suara gamelan berhenti mendadak saat Indra mencoba melangkah menjauh. Tiba-tiba, suhu di sekitar tenda turun drastis. Mutia mulai mengigau dalam tidurnya menyebut nama Eyang Resi. Jangan buka gerbangnya. Yanuar yang mendengar merasa merinding karena tidak pernah menceritakan legenda dari buku babon sejarah Sunda lama yang pernah ia baca. Keesokan paginya, Mutia tampak pucat dan linglung. Ia berkata melihat sosok orang berjubah putih duduk di atas batu besar di dalam mimpi. Dan pria itu berkata, waktu tidak berjalan seperti biasanya. Di tempat ini, kalian telah membuka jalan. Mereka melanjutkan riset ke arah lebih dalam. Anehnya, peta topografi yang mereka bawa tidak cocok dengan medan yang mereka lewati. Kontur bukit seolah bergeser dan pohon-pohon tertentu membentuk pola melingkar seperti labirin alami. GPS mati, kompas berputar tanpa arah. Sekitar jam 4 sore, Yanuar sadar bahwa bayangan matahari tidak sesuai arah, seolah waktu di tempat itu tidak normal. Saat mereka panik dan memutuskan kembali ke base camp, perjalanan pulang justru membawa mereka berputar ke area yang belum pernah mereka lewati, padahal mereka hanya berjalan lurus. Di tengah perjalanan, mereka menemukan prasasti batu dengan aksara Sunda kuno. Mutia yang sempat belajar dasar bahasa itu membaca sepintas, segera letik gerbang antara alam manusia dan yang gaib. Tiba-tiba udara berubah dan hutan mendadak sunyi. Tak ada angin, tak ada suara burung. Malam kedua menjadi puncak pengalaman aneh mereka. Mereka memutuskan bertahan di tengah perjalanan karena tidak menemukan jalan kembali. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar derap langkah banyak orang dan suara gerobak kayu.
Yanuar membuka sedikit tenda dan melihat barisan manusia berpakaian seperti zaman kolonial, berjalan tanpa suara di antara pepohonan. Yang aneh, kaki mereka tidak menyentuh tanah seperti melayang. Indra yang mereka menggunakan kamera IR menemukan bahwa mereka menunjukkan bayangan lebih banyak dari jumlah mereka. Ada sosok keempat berdiri di belakangnya selama mereka makan malam, padahal mereka hanya bertiga. Pagi ketiga, mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan dan mengikuti arah matahari secara manual. Tapi sesampainya di kampus, mereka disambut dengan panik oleh dosen, pembimbing, dan teman-temannya. Ternyata mereka dilaporkan hilang selama 5 hari. Semua jam tangan dan HP mereka masih menunjukkan tanggal 2, hari setelah mereka masuk. Tapi waktu nyata sudah berlalu 5 hari. Dan yang paling aneh, Mutia tidak bisa melihat bayangannya sendiri di cermin selama seminggu. Setelah itu, ia bahkan beberapa kali ditemukan berdiri di depan gerbang masuk hutan sendirian di tengah malam tanpa sadar. Cerita ini beredar dari laporan tidak resmi mahasiswa Unpad dan testimoni warga sekitar yang memang percaya bahwa hutan Jatinangor menyimpan jalur lintas alam gaib yang hanya terbuka pada waktu-waktu tertentu. Hingga kini tidak ada bukti fisik dari prasasti atau fenomena itu. Tapi beberapa mahasiswa yang berkemah di lokasi itu mengaku mengalami kehilangan waktu, melihat sosok misterius atau mimpi yang terhubung satu sama lain, meski mereka tidak saling kenal.